Ya, bisa sampaikan Bu tentang jumlah personil paramedis yang kita turunkan dari RSMH? Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang SDM, mungkin ini peranannya tidak pada medis saja. Jadi dari dokter itu terdiri dari dokter spesialis konsultan paru, dokter infeksi, dokter anak khusus paru, infeksi dan dokter ICU, serta dokter radiologi, dokter patologi klinik, dan dokter umum. Nah, mereka ini bekerja dari lini dari triase sampai ke unit pelayanan borang. Jadi untuk dokternya sekitar ada lebih kurang hampir 30-an. Lalu berikutnya adalah perawat. Perawat ini dari mulai perawat di IGD, triase, perawat di borang maupun perawat yang berada di organ. Karena kebetulan kita saat ini melayani kasus dari triase, lalu tempat rawat inapnya adalah di borang awalnya, lalu kita kembangkan lagi di organ, sehingga jumlah untuk tempat tidurnya ada 32, sehingga perawatnya itu hampir lebih kurang 60-an ya, sekitar 60-an orang perawat. Nah sekarang kita mau buka lagi adalah garda siaga, jadi area siaga COVID di depan itu ada sekitar 7 bed untuk screening, itu juga ditambah dengan perawat dan dokter umum maupun dokter spesialis. Nah selain perawat, selain dokter, ada lagi yang kita libatkan di sini dan sangat penting sekali adalah yang radiografer yang mengambil ronsen untuk pasien-pasien ini. Kedua adalah yang mengambil swab, jadi tenaga laboratorium. Itu sekitar 6 dalam satu putaran, radiologi 4 dalam satu radiografer. Kemudian kita juga tenaga kebersihan. Jadi tenaga kebersihan ini kalau di ruang zona merah, jadi zona merah itu adalah di area borang sama organ itu, mereka harus setiap 4 jam sekali harus membersihkan ruangan tersebut dan membersihkan kamar mandinya. Sehingga tim itu juga untuk kebersihan sanitasi ini ada sekitar 14-an dari area tersebut. Setelah itu adalah orang yang nutrisi, yang untuk makanan dari pasien yang ada. Ditambah lagi adalah security, karena security ini juga sangat berpengaruh terhadap keamanan, karena di samping memang pasien-pasien yang ada di sini ada yang kecenderungan emosional dan sebagainya, jadi security juga menjadi satu tim yang penting juga untuk kegiatan ini. Nah di samping dari lapangan ini ada tim lain lagi, yaitu tim supporting, misalnya untuk sarana prasarana. Bagaimana perbaikan ruangan tersebut apabila terjadi sewaktu-waktu, itu adalah tim IPSNM yang memang mereka membenahi, memperbaiki semua ruangan-ruangan yang ada di lingkungan rumah sakit kita ini, khusus untuk alur layanan COVID. Begitu juga dengan tim yang lain. Jadi total SDM kita yang memang terlibat di sini lebih kurang hampir mencapai 200, jadi 150-an lebih, termasuk tim supporting. Jadi kita di sini ada 2 tim. Satu adalah tim medical support, jadi seluruh dokter dan semua layanan supporting dalam hal pelayanan. Satu lagi adalah manajemen support. Jadi manajemen support itu dari penghitungan SDM-nya, kemudian penghitungan makanannya, penghitungan sanitasinya, kebutuhan sarana prasarana, farmasinya, jadi untuk farmasi kebutuhan obatnya, apotekernya ya, dan lain sebagainya yang memang menunjang untuk kegiatan COVID ini dan pelayanan COVID. Sistem kerjanya seperti apa Bu? Mungkin ada shift-nya begitu Bu? Oh ya, jadi semuanya memang pakai shift. Jadi shift jaga. Jadi untuk dokternya sendiri itu ada dibagi sebetulnya 2 shift jaga pagi dan jaga malam, dan dikoordinir oleh dokter-dokter konsultan yang memang kita mempunyai grup untuk selalu mengevaluasi setiap saat kegiatan atau perkembangan dari pasien-pasien itu sendiri. Nah ada lagi tim yang memang perawat yang dibagi menjadi 3 shift. Perawat, kebersihan, semua yang supporting, satpam itu dibagi memang 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift malam, lalu libur.
karena mereka harus ada istirahatnya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, selain kita memikirkan juga tentang kesehatan mereka, maka mereka semua yang dalam alur layanan COVID ini itu kita berikan makanan yang bergizi tinggi. Jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan mau makan apa pagi ini, mau makan apa siang ini. Jadi dari makanan pagi, snacknya, siang, malam itu semua kita siapkan ditambah dengan multivitamin untuk menjaga stamina mereka. Karena kita pikirkan stamina mereka harus fit, karena kalau mereka ada yang lumpuh, ada yang sakit, maka ini akan berdampak juga terhadap pelayanan pasien. Oleh karena itu, jadi shiftnya kita bagi shift pagi, shift siang, shift malam, lalu libur. Itu yang kita lakukan untuk semua yang tim yang memang melakukan pelayanan langsung kepada pasien. Sedangkan ada lagi adalah pelayanan yang memang supporting manajerial. Jadi supporting manajerial ini misalnya untuk kegiatan ini ada misalnya APD. APD-nya ini nggak cukup. Kita kan nggak bisa bilang, oh APD-nya nggak cukup. Jadi kita mesti apa? Kan tidak mungkin. Maka ini tetap dikerjakan standar sesuai dengan APD, ada quality control-nya. Lalu kita berusaha sendiri. Kita membuat sendiri dan memang sesuai dengan standarisasi yang ada, quality control. Nah, ini adalah teman-teman yang supporting tadi, yang di manajemen. Dia menyusun bagaimana standarisasi untuk pembuatan APD itu sendiri, terutama baju coverall dan juga baju gaun untuk di zona-zona kuning maupun di zona merah. Nah, sementara alhamdulillah saat ini kita agak sedikit lega karena dibantu oleh kementerian mengirim 1.000 baju coverall yang sebetulnya kemarin udah tinggal dua hari kita udah siapkan. Jadi dengan segala inovasinya bersama dengan tim PPI. Nah, ini termasuk adalah orang supporting tadi yang memang dalam manajemen yang memang membuat persiapan agar semua APD yang ada di rumah sakit ini terjaga dan memang bisa dikerjakan untuk teman-teman kita yang memang langsung ke garda depan yang harus kita lindungi 100%. Kamu mengenai insentif Bu, ada? Ya. Reward. Kalau reward yang di dalam internal itu tentu rewardnya adalah melalui remunerasi. Jadi kita menghitung remunerasi ini berdasarkan dari kinerja, risiko yang terjadi pada teman-teman yang ada di lapangan. Sedangkan dari pemerintahan sendiri kita akan memberikan asuransi kepada mereka-mereka yang langsung di garda terdepan ini, ditambah dengan ada tunjangan untuk mereka yang memang sudah ada dari Menteri Keuangan dan memang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Dan ini yang kita siapkan dan kita berikan nama-namanya ke sana. Jadi kita memfasilitasi itu dan mempercepat agar supaya nama-nama teman-teman yang ada di sini, karena itu nasional, harus kita langsung kirimkan ke kementerian maupun ke dinas kesehatan provinsi. Yang di garda terdepannya terutama yang di zona merah, Ibu diindahkan atau bagaimana? Begini. Jadi zona depan ini dimulai dari triase. Triase itu ada orang datang melihat pasien, mereka memilah apakah pasien ini masuk dalam OTG, ODP, PDP. Sementara PDP yang berat atau PDP yang memang indikasi rawat kan melalui sisruta. Nah, setelah itu dia kan masuk nanti sesuai dengan arahan dari dokter triase, maka baru mereka dimasukkan ke area mana sesuai dengan area yang memang dibutuhkan untuk pasien tersebut. Makanya untuk 24 jam kita itu ada memang koordinasi melalui WA. Jadi WA itu 24 jam untuk melaporkan baik dari dokter yang ada di lapangan depan triase sampai dia ke belakang. Lalu ada lagi tim supporting semuanya secara keseluruhan WA mengenai semua sarana prasarana dan permasalahan-permasalahan yang ada di COVID itu dibicarakan juga tersendiri. Karena kalau dokter kan dia ada kerahasiaan pasien yang memang harus mereka kerjakan sendiri. Jadi ada 2 grup yang memang ini saling menimpali dan dipimpin oleh tim PII sendiri yang kita tahu ketuanya adalah Dr. Zen dan wakilnya adalah Dr. Harun. Ditambah di backup oleh direksi apapun kebutuhan mereka. Nah, masalah tadi mengenai risiko atau apapun itu selalu kita jamin. Jadi contoh aja kita menyiapkan rumah. Itu rumah khusus kalau seandainya teman-teman yang ada di lapangan takut pulang ke rumah. Misalnya, nanti
terlalu capek nanti pulang ke rumah, kami mau istirahat aja di sini daripada pulang ke rumah, itu kita siapkan ruangannya untuk mereka-mereka yang memang tidak mau pulang ke rumah. Artinya biasanya kebanyakan tempat kos sih, karena males mereka ke tempat kos sendirian juga, maksudnya mereka menginap di tempat ruangan yang sudah kita siapkan begitu. Jadi kita menyiapkan semua apa kebutuhan mereka.